Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini kami menampilkan salah satu kegiatan para frater San Juan Kupang dalam mengisi waktu liburan semester. Dan salah satu kegiatannya yang dijalankan pada hari ini adalah pendampingan pengolahan hidup dan panggilan dari tim karismatik Jakarta. Dan tim ini terdiri dari 3 personil, yakni Bapak Agus, Pak Robert, dan juga Ibu Ros. Ya Yesus, berikanlah kepada kami saat ini Yesus kekuatan baru yang berasal daripada-Mu, supaya apa yang kami rindukan dari dalam jiwa kami mengalami sentuhan yang berasal daripada-Mu. Yesus, tolonglah kami Yesus sebagai murid-murid-Mu yang saat ini membuka diri sepenuhnya untuk menerima kembali rahmat panggilan yang Kau berikan kepada kami. Yesus, utuslah Roh-Mu supaya kami satu persatu pada saat ini disertai oleh kekuatan kasih. Terimalah para sahabatku saat ini cahaya baru yang akan menerangi seluruh hidup panggilan. Yang akan menguatkan lagi langkah kaki untuk sampai ke atas Bukit Karmel, untuk bertemu dengan Bunda Maria, dan bersama Bunda Maria dari Gunung Karmel, bawalah cahaya surga di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Saat ini juga
Rohku akan menghangatkan seluruh hidupmu, menyingkirkan, membakar segala kelekatan-kelekatan yang bukan berasal daripadaku. Aku sudah ada di dalam jiwa itu. Berserulah, berbicaralah kepadaku secara pribadi. Aku telah mengetuk jiwamu. Bukalah pintu mata hati jiwa. Jujur yang saya rasakan tadi di dalam hati saya, perasaan yang cukup bergejolak. Hati saya terasa seperti kalau kata sama dari saat itu seperti ekstasi kebutaan. Ada beberapa dinamika di sana yang saya rasakan. Yang pertama, ketika saya mencoba mendengarkan nada-nada haleluya dari berbagai orang, sempat terasa lucu, lucu. Tapi ketika saya mencoba fokus ke saya punya haleluya sendiri, semacam ada kecemasan di sana. Kecemasannya kenapa? Tadi Bapak sudah sampaikan arahan, tolong disampaikan, diucapkan itu dengan perlahan. Semacam ada ketakutan, ada kegelisahan, jangan sampai nanti semacam ada kesedihan yang akan terluka dari sana. Takut nanti jangan marah. Itu persoalan. Saya perlahan mulai dia tidak mengucapkan apa-apa, saya yang berdoa saja. Tuhan mampukanlah saya untuk memahami bahasa roh itu. Karena saya belum fokus tadi, saya hanya berdoa tidak menyebutkan haleluya, tetapi berdoa untuk memahami bahasa roh itu. Dan saya secara pribadi tadi cukup serius untuk mengikuti kegiatan ini. Entah kenapa memang saya orangnya suka yang humoris, suka menggila, tetapi untuk kegiatan tadi entah kenapa waktu saya tergerak untuk saya harus mengikuti kegiatan yang serius. Sudah kapan itu sudah saya silakan kalau kita tahu itu tidak tahu. Terus ada satu pengalaman yang membuat saya merasa ada semacam kekuatan dalam diri saya, yaitu ketika saya mendapat tumpangan dari ketiga orang itu. Memang bagi saya apakah ini hanya semacam gangguan psikologis saja, atau memang ada unsur dengan yang transenden, saya tidak tahu. Tapi memang bagi saya lain. jujur saya secara pribadi, entah secara psikolog atau secara perasaan mungkin ada rasa terganggu atau tersiksa. Jujur untuk perumpamaan tangan tadi itu, yang kedua itu mungkin saya rasa berat sekali. Yang pertama dan ketiga itu ringan, sepertinya tidak ada beban. Tapi yang kedua itu rasanya sampai di kepala dia akan turun ke bawah lagi.
ini apa yang sama berat, entah ini tangan yang terlalu tinggi begini atau saya tidak tahu, tapi itu secara pola saya semakin berat. Padahal yang pertama dan ketiga itu ringan, tidak ada semacam, tapi yang kedua itu memang sangat berat sekali. Saya sempat lihat tadi. Yang paling menyentuh hari ini itu ketika para ketiga pastor peninggalan. Saya berikan sentuhan seperti ini, jujur. Kalau untuk nyanyian Haleluya itu, kalau untuk saya agak asing karena Haleluya dalam menyanyikan itu tidak mengikuti nada-nada yang tepat begitu. Jujur ini terasa asing bagi saya. Kalau untuk saya itu ya saya merindukan semacam sentuhan kasih seperti yang dilakukan oleh ketiga pastor tadi. Saya rasa proses itu ini karena saya masuk itu bukan pertama saya, dan saya merasakan teman-teman dari ketiga pastor, dan saya akan disadarkan bahwa ketika saya mengingat kembali masa kelam atau hidup saya di luar, dan saya mensandingkan dengan pengalaman hidup saya di biara ini, saya merasa seakan-akan dikuatkan dan memiliki motivasi yang baru untuk saya untuk terus berjuang dalam menapaki panggilan ini. Terima kasih. Maka untuk masuk ke dalam itu sangat sulit. Kita pikiran dulu sebelum kita mulai menyerahkan, mempersembahkan diri kepada Tuhan, kita mulai memikir apakah ini benar, apakah ini benar atau tidak. Itu yang sering muncul dalam banyak gejolak dan penolakan dalam sendiri ketika kita menawarkan tentang kegiatan ini. Itu juga saya alami. Nah, situasi doa pencurahan Roh Kudus itulah yang memutarbalikkan kehidupan saya. Kenapa bisa begitu? Kok awal begitu mudah untuk mendapatkannya, tapi dengan karakter sepertinya sulit, dan itu sudah dijelaskan tadi oleh Pak Tante.